Halo, kamu lagi dengerin podcast Suara Sisi. Podcast ini khusus membahas tentang seks, edukasi. Dia bilang bahwa pria biasanya memilih wanita berparas cantik karena terlihat awet muda. Wanita cantik juga terkesan lebih sehat dan lebih pintar karena cantik. Hai sis, gue mau nanya nih. Menurut pendapat lo, apa sih yang bikin cowok tertarik sama cewek? Apa karena nih cewek cantik, seksi, atau karena kelihatannya dia pinter gitu? Menurut lo gimana? Wah, tiba-tiba kok nanya gitu sis. Iya, iseng. Soalnya ya memang sih mencari pasangan tuh kan memang tidak semudah membalikkan telapak tangan gajah. Gajah berat lebih tuh. susah itu. Iya, masalahnya kan cantik itu kan relatif. Jelek absolut. Iya. Karena jadi kalau dibilang apa tertarik cantik atau seksi atau pintar agak sulit ya, mestinya kita memang nanya sama cowok ya. Nah, gue udah sempat bikin survei kecil-kecilan. Oh, siap. Jadi ada 5 orang temen cowok yang gue tanyain. Gue tanya, lu milih cewek yang cantik apa yang pinter? Dan semuanya ngakunya tertariknya sama cewek yang yang lebih pinter, yang punya otak katanya, daripada yang cantik atau yang seksi. Tetap dong gue nggak mau terima. Gue bilang kalau misalkan itu cewek apa sih namanya? Pintar. Cantik tuh bener-bener yang lu suka banget, yang cantik kinyis-kinyis deh pokoknya, yang kayak gitu deh, yang gue tau lah seleranya dia. Tapi ternyata agak-agak dong gitu, dikit loh. Gimana? Tahu nggak jawabnya mereka apa? Ya iya sih, tapi begitu diajak ngomong terus keluar dong-dongnya kan langsung ilfeel. Gue nggak tahu apakah mereka biar kelihatan keren di depan gue bilangnya lebih karena lu yang nanya. Karena gue yang nanya. Mungkin kalau yang lain yang nanya lebih jujur jawabnya. Iya, gue rasa juga gitu sih. Karena kan harus diakui bahwa temen lu tuh kan punya mata. Pasti yang dilihat, kalau ditanya yang dilihat duluan itu kan pasti pakai mata ya, bukan pakai otak ditanya. Pasti. 1 tambah 1 berapa? Gitu kan, nggak mungkin langsung ditanya gitu terus ceweknya jawabnya 3. Oh dia goblok kan, belum tentu juga toh. Ceweknya kesel aja kali sama dia. Maksud lo? Ya, iya sih. Sementara sempat juga ada orang lain nih yang nanya, tapi bukan gue ya, maksudnya kayak ada show gitu, ceweknya nanya ke cowoknya, lu pilih pacar yang cantik apa yang pintar? Terus tegas dia ngomong, nggak pakai mikir, nggak apa, ya cantik lah. Dan si pacarnya ini merasa sakit hati, berarti gue bego. Gue cuma dipilih karena cantik. Padahal kan belum tentu juga gitu. Kadang memang perempuan tuh suka memberi tambahan-tambahan dari pikiran-pikirannya. Iya gitu. Tapi sebenarnya ya kalau mungkin lebih jelas gitu, ada penelitian yang dilakukan oleh Experian PLC, sebuah agensi consumer credit. Berarti dia memang meneliti perilaku konsumen kali ya. Tapi ini di Irlandia sih. Bukan di sini ya. Bukan di sini sih. Hasil penelitian itu menemukan bahwa pria itu lebih memilih untuk memiliki pasangan yang cantik dibandingkan yang cerdas. Oke. Jadi studinya itu kan dilakukan pada 2.000 responden. 67% loh yang bilang mereka pingin pasangan yang cantik. Sisanya doang sisanya yang cerdas. Mungkin dia kasih soal matematika terus baru tahu itu cerdas atau enggak gitu ya. Gitu. Nah, terus ada juga nih psikolog Profesor David Bush bilang, dia dari University of Texas. Dia bilang bahwa pria biasanya memilih wanita berparas cantik karena terlihat awet muda. Wanita cantik juga terkesan lebih sehat dan lebih pintar karena cantik. Jadi lu nggak harus pintar, yang penting lu cantik kelihatan pintar gitu ya. Ya, tapi kan itu hasil studi ya. Tapi menurut aku sih sebenarnya sih dari sudut pandang perempuan ya, cewek pintar itu pasti terlihat cantik. Auranya. Kan cantik itu memang sulit ya. Ada yang cantik matanya, hidungnya, bibirnya, pipinya,
dadanya, bokongnya. Iya kan, beda-beda dong seleranya gitu. Patung Arca yang di Borobudur kan semok. Iya. Itu berarti zaman dulu dia termasuk kategori cantik, dijadiin arca, Bu. Iya, Iman. Iya kan? Nah, tapi kemudian pasti dalam sebuah hubungan ya, dalam kan nggak cuma dilihat, kalau untuk serius pasti diajak ngobrol. Nah, ketika dia itu pintar, kan asik dong diajak ngobrol. Iya dong. Walaupun kita juga misalnya sama-sama perempuan juga kalau pintar kan pasti asik diajak ngobrol dan jadi menarik, apalagi laki-laki dong. Ketika diajak ngobrol, terus asik nih, obrolannya nyambung nih. Jadi makin menarik, makin terlihat menarik, makin terlihat cantik, menurutku seperti itu. Jadi cantik dan pintar itu jadi seimbang, beriringan. Tapi tetap cantik dulu ya. Tetap cantik dulu kan pakai mata. Makanya klinik kecantikan itu laris. Karena perempuan ingin ingin memenuhi cantik untuk memenuhi selera dari orang-orang itu yang melihat. Kadang kan ada orang yang pingin cantik demi diri dia sendiri. Iya. Itu pintar. Ada yang cantik karena pingin memenuhi selera orang lain. Kalau lu untuk diri sendiri, ya lu akan puas dengan hasil kecantikan yang lu dapatkan. Tapi kalau untuk memenuhi selera orang, si A bilang cantik begini, si B bilang cantik begini, terus lu kapan cantiknya? Iya kan, nanti dia bilang, Jeng, alismu kurang tinggi. Terus nggak apa-apa kurang tinggi. Jeng, hidung lu kurang mancung. Jeng, bibir lu kurang manyun, kurang sekseh. Terus akhirnya yang jadi mukanya mirip Mickey Mouse. Kan serem ya. Siti Mikus Mini. Oke deh. Ya, ini tapi ada lagi kita hari ini ngomongin penelitian banyak juga nih. Ada studi juga yang dari Elite Daily yang melibatkan 121 responden di Inggris mereka. Nah, mereka menemukan bahwa perempuan dengan tingkat kecerdasan tinggi dipandang bermasalah dalam tanda kutip dalam suatu hubungan. Padahal kalau laki-laki yang cerdas justru dianggap sebagai ya itu yang diinginkan. Kenapa ya? Itu sih diskriminasinya memang. Kenapa ya? Iya. Ya, coba ya. Ketika dia pintar, dia dibilang dia melampaui kodratnya sebagai perempuan, ya nggak? Tapi kalau laki-laki yang pintar, memang pintar, kan laki-laki memang. Jadi kesannya perempuan nggak boleh pintar gitu. Itu makanya kan kacau ya kayak gitu. Jadi akhirnya membuat stigma bahwa perempuan ya segitu-gitu aja. Cukup gitu. Cantik aja. Iya, cukup buat jadi pajangan, ditaruh di lemari, kasih formalin ya. Iya, tapi ada juga nih yang bilang nih, laki-laki sukses ya berkencan dengan perempuan yang kurang berhasil bukan karena mereka ingin perempuan yang tidak cerdas, tapi mereka ingin seseorang yang mengutamakan hidup mereka. Artinya si laki-laki ini ingin perempuannya memprioritaskan dia. Dia penjajahan namanya. Itu balik lagi ke egonya. Iya. Pria sih sebenarnya kalau gue bilang. Jadi istilahnya gini, misalkan lu perempuan bekerja nih ya, nah terus di kantor ya udah lu keluarkan dah segala kemampuan lu gitu kan, kecerdasan lu, tapi begitu sampai rumah ya wes. Kalau aku melihat bahwa hubungan yang seimbang itu ketika sama-sama bisa menyeimbangkan gelombang pikiran. Itu mungkin kenapa perempuan cerdas kurang dipilih. Atau laki-lakinya yang bego. Jadi nggak cocok sama perempuan cerdas. Gimana ya, Bu? Ini gue jadi ngerinya nih pendengar kita yang ngerasa yang cerdas merasa jadi punya pikiran. Terus nanti gue gimana? Tenang, yang cerdas pasti jodohnya main cerdas. Percayalah itu. Percayalah itu ya. Nah, cuma kalau kaya belum tentu ya. Jadi gimana nih harusnya? Sebenarnya itu cuma iseng survei kita aja, pengen tahu sebenarnya pria itu lebih senang sama perempuan yang cantik atau yang pinter. Kita kan cuma pengen tahu gitu. Tapi kan ya balik lagi berdasarkan survei-survei yang tadi itu, ya ternyata mereka tetap pilih yang cantik karena cantik terlihat pintar. Tapi kan ketertarikan loh ya, bukan berarti kemudian di langkah selanjutnya itu kembali ke masing-masing. Gitu. Benar. Gitu. Jadi kalau dia memang pilih yang hanya cantik saja tanpa ada isinya, ya dia terima resiko dong. Iya.
Kalaupun dia mau yang pintar, ya dia harus ikut pintar juga dong, ya nggak sih? Benar. Kadang itu lagi balik lagi mengenai ego. Kadang-kadang lelaki mungkin merasa tertindas kali ya kalau punya pasangan yang pintar banget. Menurut gitu. dia bisa ngalahin dia gitu. Mungkin karena dia menganggap hubungan ini kompetisi ya. Ada ranking 1 dan ranking 2 gitu. Aku pernah loh punya temen yang bercerai dengan istrinya dengan alasan karena istrinya tidak pintar bikin kopi. Mohon maaf, tidak pintar bikin kopi. Istrinya memang bukan koki, bukan bartender atau barista, tapi hanya alasan dia saja. Tapi istrinya nggak pintar yang lain juga. Tapi gitu istrinya maksudnya. bekerja dan menghasilkan uang buat keluarganya sementara dia di rumah. Istrinya pintar menghasilkan uang tapi iya. tidak pintar bikin kopi. Ya dia dong yang bikin kopi, gimana sih? Itulah, tolong ya sis. Ya Jadi sudah lah ya, tolong kita loh ya. serahkan saja mereka ya. Oke, sampai di sini dulu ya obrolan kita mengenai seks edukasi kali ini. Ketemu lagi di Suara Sisi episode berikutnya. Bye.